Sini. Terjadi jebolnya tembok warga. Mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik. Melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik. Melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik. Melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik. Melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya air jatuh itu dimasukkan. Halo Sobat Anti Hoax, sebuah video diunggah di Facebook dengan keterangan ngeri, sumpah Ahok jadi kenyataan. Sekarang giliran Anies yang jadi korban. Sebagian orang menganggap mereka sebagai korban sumpah Ahok. Sumpah yang dimaksud adalah pernyataan Ahok saat menerima vonis 3 tahun penjara dalam perkara penghinaan agama tanggal 9 Mei 2017. Bahkan sumpah Ahok tersebut disebut benar-benar nyata dan satu persatu musuhnya meninggal dunia. Salah satunya Hari Azhar Aziz, anggota BPK yang berseberangan dengan Ahok dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Anies yang menjadi Capres 2024 diklaim akan menjadi korban selanjutnya. Video yang diunggah tanggal 10 Maret 2023 ini telah disaksikan sebanyak lebih dari 2 juta kali. Namun, benarkah narasi yang dikatakan dalam video tentang sumpah Ahok yang menjadi kenyataan dan membawa korban? Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran Tempo, pada tahun 2016 lalu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersilang pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok menilai BPK ngaco dalam melakukan audit. Ketua BPK saat itu, Hari Azhar Aziz, menegaskan hasil temuan BPK atas kasus rumah sakit Sumber Waras sudah bersifat final. Ia menantang Ahok sebagai pihak yang tidak setuju dengan hasil temuan untuk melaporkan gugatan melalui pengadilan. Pada tahun 2016, Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Ia dan Sandiaga Uno menjadi penantang Ahok Jarot dalam Pilgub DKI 2017. Tempo melakukan verifikasi terhadap narasi dan foto tersebut dengan menggunakan Google Image, Reverse Image, Yandex Image, dan pemberitaan media-media kredibel di Indonesia. Klaim pertama, sumpah Ahok saat menerima vonis 3 tahun penjara. Faktanya, dalam kasus penodaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan membayar biaya perkara Rp5.000. Pada tanggal 9 Mei 2017, ia dinyatakan bersalah karena dianggap menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Dilansir Kompas.com, dalam sidang lanjutan kasus penghinaan agama, Ahok keberatan dengan kesaksian Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin. Berikut kata Ahok. Klaim kedua, perseteruan mantan Ketua BPK Hari Azhar Aziz dan Ahok. Faktanya, dikutip koran Tempo edisi 1 Desember 2015, Majelis Kehormatan Komite Etik BPK menindaklanjuti laporan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengadukan Kepala BPK Jakarta, F. Dinal, atas dugaan konflik kepentingan dalam audit pembelian rumah sakit sumber waras. Dilansir Tempo, awal perseteruan antara Ahok dan BPK bermula ketika BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI dalam rapat paripurna DPRD, tanggal 6 Juli 2015. Ahok menganggap BPK sengaja mencari-cari kesalahan. Ahok menilai BPK telah berpihak karena meminta mengembalikan lahan rumah sakit sumber waras yang sudah dibeli. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pembelian lahan tersebut. Harga beli sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak mengikuti aturan. Dilansir laman BPK Republik Indonesia, pada 18 Desember 2021, Hari Azhar Aziz meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu, Tempo juga mengecek sejumlah klaim lain yang ada dalam video ini. Dalam video pada menit kedua lewat 7 detik, fragmen video menampilkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sedang berbicara. Ia terlihat mengenakan pakaian seragam pegawai negeri sipil. Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen gambar ini identik dengan video yang diunggah fifa.co.id di YouTube tanggal 7 Oktober 2016. Video ini berisi pembicaraan Ahok dengan warga di Pulau Seribu. Dalam pernyataannya tersebut, Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 15. Pada menit keempat lewat 28 detik, fragmen video menampilkan Anies Baswedan sedang berbicara. Di belakang Anies berdiri sejumlah orang yang berbaju putih. Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen video ini identik dengan unggahan Kompas TV di YouTube tanggal 27 Agustus 2021. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Pada menit ke-8 lewat 30 detik, fragmen video menampilkan suasana ruangan pengadilan. Tampak ada 5 orang hakim. Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen video ini identik dengan tayangan CNN Indonesia di YouTube tanggal 13 Desember 2016. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus penghinaan agama. Jadi, berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, cuplikan video dengan narasi "Ngeri, sumpah Ahok jadi kenyataan. Sekarang giliran Anies yang jadi korban" adalah menyesatkan. Saya Tiffany, yuk saring sebelum sharing.